Halo Sobat Jurnalis TV, pemilu merupakan sebuah ajang kompetisi bagi para partai politik dan juga calon presidennya. Mereka dari berbagai latar belakang saling berjuang untuk memperebutkan suara pilih terbanyak dengan menampilkan visi dan misi mereka untuk masa depan Indonesia. Lantas bagaimana pandangan masyarakat Indonesia jelang pemilu kali ini? Mari kita simak apa kata mereka terkait jelang pemilu 2024. Untuk sekarang ini belum ada ya, kita lihat dulu ke depannya nanti pasti kan mereka punya visi-misi. Nah, saya pun baru melihat beberapa visi-misi mereka. Setelah debat kandidat mungkin baru kita menentukan pilihan seperti itu. Sudah. Ya pastinya udah, setiap warga negara punya hak ya kan untuk memilih. Jadi saya kata itu harus disalurkan hak pemilih kita. Baik, untuk isu-isu utama di Pilpres tahun 2024 itu tidak akan jauh dari kecurangan pemilu dan money politik. Beberapa hal yang harus kita antisipasi ya dari Pilpres kita. Satu, kita mudah sekali untuk tergoda pada perpecahan karena ada upaya untuk membangun hegemoni kelompok begitu, seolah-olah bahwa kelompok kita paling benar, lalu yang lainnya tidak lebih baik daripada kelompok kita sehingga tidak layak untuk memimpin. Kemudian berusaha untuk membangun propaganda, membenturkan antar pendukung. Jadi yang menjadi tantangan besar kita adalah bagaimana kita membangun ekosistem atau suasana kompetisi yang sehat. Yang saya rasakan pasti ada perbedaan ya, karena terkait situasi yang ya, saya anggap kayaknya sedikit rada, kalau bahasa ininya sedikit rada panas lah di pemilu di tahun 2024 karena ada beberapa capres yang membuat saya kayaknya kelihatannya sedikit rada panas di tahun pemilihan di 2024. Mungkin itu aja. Tentu ada ya, karena pemilu sebelumnya kan kita COVID juga kan susah juga, terus banyak dari petugasnya juga yang sampai larut malam, itu kan menyita waktu, kasihan juga, bahkan banyak korban. Mungkin kedepannya pemilu berikutnya nanti nih lebih berjalan dengan baik, waktunya lebih fleksibel aja, biar nantinya tidak memakan banyak waktu, banyak petugas yang kecapean sehingga ya banyak yang meninggal, kan itu membahayakan. Ya pastinya ada, setiap pemimpin kan dia punya karakter untuk dia melaksanakan tugas. Beban negara itu sulit, amat sangat sulit, karena mimpin diri sendiri itu belum tentu bisa, apalagi mimpin negara yang luas, sukunya banyak ya. Nah, kita lihat aja, satu keluarga aja, kakak beradik aja belum tentu kita bisa atur, apalagi suatu negara. Jadi otomatis namanya pemimpin ya mau nggak mau dia harus punya karakter. Harapannya untuk kandidat capres di 2024 harus memenuhi syarat normatif dan syarat administratif, yang mana itu adalah ranahnya dari KPU. Akan tetapi secara kompetensi itu nanti rakyat yang akan memilih. Satu, kompetensi seorang capres harus menguasai bermacam-macam bahasa, itu menjadi nilai tambah. Yang kedua, terkait dengan kebijakan publik, harus menguasai kebijakan-kebijakan strategik dan publik yang dibutuhkan oleh negara. Yang ketiga, menjadi problem solving terhadap masalah-masalah yang ada saat ini. Ya ini sih kalau kualitas utama, yang paling utama sih intinya jadi orang yang lebih baik dari yang sudah.
karena yang sudah itu suatu pengalaman yang berharga, ya kan? Ya itu tadi, kita jadi sebagai pemimpin jadi yang lebih baik. Contoh-contoh yang dulu kan anggap aja ada plus minusnya, jangan diambil minusnya, yang diambil ya positifnya buat acuan dia ke depan. Menurut saya cawapres itu harus mumpuni ya, terkait dia harus di bidang internasional, dia harus punya komitmen yang harus berhubungan dengan yang dunia internasional itu, dia harus mumpuni lah. Mungkin itu yang membuat saya harus, kita jangan sampai salah pilih presiden di 2024. Itu aja. Seorang pemimpin itu kan adalah pemimpin buat semua. Jadi yang dibutuhkan dari pemimpin kita adalah teladan, bukan hanya dalam ucapan, dalam janji kampanye, tetapi juga teladan dalam sikap. Nah, selama masa kampanye, mari teladan itu yang kita cari dari para pemimpin kita. Dari mulai janji-janjinya kita cermati, dan kemudian dari perilaku atau sikapnya di dalam rekam jejak dia sebelumnya. Banyak persoalan besar yang harus dijawab oleh para pemimpin kita. Sebut saja misalnya anti korupsi. Bagaimana persoalan korupsi itu menjadi hambatan terbesar di dalam pembangunan Indonesia. Lalu kemudian soal penegakan hukum. Karena banyak cita-cita besar Indonesia itu yang sulit bisa diwujudkan karena penegakan hukumnya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Yang jelas mereka harus punya gagasan ya. Gagasannya dalam hal ini ya bisa memajukan negara Indonesia. Jangan hanya memikirkan kepentingan partai, kan biasanya kayak gitu tuh. Partai, tapi ya lebih kepentingan kepada masyarakat kecil, terutama ya mungkin banyak pemimpin lebih melihat para investor dibandingkan rakyat kecil. Ya kita lihat aja di beberapa wilayah negara Indonesia, khususnya yang kemarin digusur itu kan banyak warga yang digusur tapi tidak memikirkan rakyat Indonesia yang tergusur itu. Seperti itu aja. Ya antusias harus, karena kita punya hak pilih untuk menentukan 5 tahun yang akan datang gitu. Kalau kita salah pilih, ya mungkin dampaknya akan buruk buat kita gitu loh. Ya mungkin buat saya kandidat presiden itu harus mumpuni dan punya hubungan internasional yang bagus lah. Ya tentunya ya kita bukan saya aja ya, semuanya harus antusias sebab ya KPU pemilihan umum mendatang yang menentukan Indonesia ke depannya nanti. Pasti ya harus antusias, harus berpartisipasi lah. Jangan golput ya, seperti itu. Ya itu tadi, mudah-mudahan negara akan lebih baik sebagai mercusuar negara lain di dunia, bukan di Indonesia saja, bukan di Asia saja, di dunia internasional. Sebagai acuan contoh buat negara lain, terutama kalau kata orang sih persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika kan gitu. Kita berharap ada stabilitas hukum yang lebih baik karena undang-undang pemilu tidak diubah, tetapi ternyata banyak kejutan, putusan-putusan pengadilan yang kemudian ikut mempengaruhi proses pemilu. Termasuk misalnya ada putusan pengadilan yang kontroversial soal syarat usia yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu juga misalnya peraturan KPU yang digugat ke Mahkamah Agung karena melemahkan gerakan keterwakilan perempuan, membuat perempuan politik lebih terhambat untuk berpartisipasi dalam proses pemilu 2024. Dan termasuk juga ada sorotan misalnya soal integritas penyelenggara pemilu ya, dalam hal verifikasi partai politik menjadi peserta pemilu. Pesannya apa buat kita? Pesannya adalah pemilu itu bukan hanya hari H datang ke TPS mencoblos, tetapi sebagai pemilih kita perlu mengikuti dinamikanya, perkembangannya, sehingga kita bisa menilai
apakah penyelenggara pemilunya berintegritas, apakah peserta pemilunya lahir dari proses kompetisi yang adil dan setara. Nah, apakah suara kita itu diberikan kepada kandidat yang tepat. Pemilu sebelumnya di 2019 kita mengenal ada cebong dan kampret. Kita tidak tahu di 2024 ini akan ada fenomena apa, apakah masih sama atau trennya berbeda. Ya harapannya ya pemimpin yang bijak, yang adil, ya kan? Karena apa? Kalau ditanya si A, si B, si C, ada 3 kandidat, ya saya nggak bilang si A, si B, si C. Saya berdoa sama Tuhan, mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang terbaik gitu. Ya harapannya ya berjalan damai aja, nggak ada huru-hara, dalam artian ya tidak banyak fake lah, kampanye fake ya, banyak hoax. Karena kan namanya media sosial kan banyak isu-isu yang mengandung sara, terutama ya ada yang bilang ini benar, ada yang bilang ini tidak benar, itu kan tidak baik. Ya, intinya berjalan damai aja dan lancar. Untuk kampanye, yang harapan saya sih mudah-mudahan semuanya berjalan dengan damai, baik. Setiap pemilihan itu harus ada yang kalah, ada yang menang. Karena kalau yang saya khawatirkan ini yang kandidat yang tidak mau menerima kekalahan gitu loh. Dan untuk saya mudah-mudahan presiden yang di pemilihan presiden yang di 2024 hasilnya yang terbaik, bisa buat pro ke rakyat, apalagi kita yang sebagai tenaga honorer, pro ke tenaga honorer. Mudah-mudahan pemilu di 2024 itu amanah, aman, nyaman, itu aja. Nah, harapannya ini kita bisa dilihat pada saat nanti debat Capres. Harapannya nanti dari panel bisa menanyakan isu-isu di atas terkait dengan money politik, terkait dengan kecurangan pemilu, itu nanti seperti apa daripada kandidat. Yang lebih penting adalah dari masing-masing capres tersebut, dari panelis nanti akan menanyakan terkait dengan capres yang ada misalnya. Pemilih muda adalah pemilik suara terbesar pada pemilu 2024. 56,45% atau setara 113 juta pemilih 2024 itu adalah pemilih yang berusia kurang dari 40 tahun. Tapi itu bukan sekedar angka. Angka yang kalau dikelola dengan baik bisa memberi makna kepada masa depan Indonesia. Kalau mayoritas pemilih muda ini membuat keputusan dan mampu membangun posisi tawar dengan peserta pemilu, sehingga peserta pemilu pada masa yang akan datang betul-betul memenuhi janji-janjinya, maka masa depan Indonesia bisa dipastikan akan lebih baik, akan lebih cerah. Karena itu, jadilah pemilih muda yang berdaya. Jadilah pemilih muda yang paham dari setiap konsekuensi pilihannya untuk dirinya, untuk masyarakatnya, dan untuk Indonesia. Menjelang pemilu 2024, masyarakat Indonesia menunjukkan antusiasme yang kuat. Mereka diharapkan untuk bisa membuat pilihan yang cerdas, serta memastikan proses pemilihan secara adil, sehingga terbangunnya masa depan Indonesia yang lebih baik. Dalam waktu dekat kita akan mengetahui siapa gerangan yang dipercaya untuk memimpin negara ini selama 5 tahun ke depan. Semoga pemilu kali ini bisa memantapkan perjalanan demokrasi yang bijaksana dan penuh harapan. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di akun Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Melda Wulandari pamit, dan kita akan bertemu lagi di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.